Oke, halo. Ini adalah salah satu keyboard yang sebenarnya sudah ter-unboxing udah lama banget untuk Tavir keyboard RF ya. Dia memakai RF teman-teman seperti ini, dan sepertinya aku itu lupa ngedit teman-teman. Jadi ini kayaknya aku pernah tag video tetapi nggak ada. Oke, jadi ini kebetulan kita ada permasalahan nih. Jadi ini kan sudah bertahun-tahun, ini udah 1 tahun kayaknya ini tak pakai. Sekitar itulah ya. Ya setahun atau mendekati setahun itulah. Nah seperti itu, dan ini adalah keyboard yang memiliki desain kecil banget kayak gini ya, lumayan kecil. Dan ini kalian bisa pakai kayak gamepad ya teman-teman. Ini beneran loh kayak gamepad. Ini sangat enak banget kalau misalnya kalian seorang teknisi teman. Dan karena koneksinya ini dia pakai RF, nah jadi dia tuh pakai dongle semacam ini. Sebenarnya di sini tuh dia ada panduannya juga teman, tapi di sini sayang sekali kalau misalnya ada troubleshooting juga di sini tidak ditunjukkan. Nah di sini ia ada mode sleep ya. Jadi enaknya kalau mode sleep itu adalah kalau keyboard kalian itu kan ini kan dicas ya teman-teman ya, keyboard ini kan dicas, dia pakai micro USB nih, micro USB. Kalau keyboard kalian ini tidak digunakan, itu kalian bisa tenang gitu teman-teman, karena ada mode sleepnya gitu teman-teman ya di sini. Dan untuk mematikan keyboardnya pun juga gampang banget. Di sini ada on off-nya di sini nih teman-teman, seperti ini. Dan ini hampir banyak sekali shortcut yang ada loh teman-teman ya. Ini ada email, ada ini kalau kalian mau nge-mute ya, dan ini ada ya ini yang paling fundamental itu ya, yang paling ngeri dengan harga segini gitu ya. Ini harganya di bawah 50.000 teman-teman. Udah ada touchpadnya kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat ini ada panduannya ya. Cuman lebih detailnya sebenarnya di panduan ya teman-teman, di buku panduan ini ya. Tavir mini keyboard wireless 2.4 GHz. Seperti itu teman-teman. Ini ada touchpadnya tuh kayak gini, satu area untuk fungsi klik kiri, 2 jari untuk fungsi gulir mouse, untuk area sentuh fungsi klik kanan. Pengisian daya di sini aku biasanya pakai HP ya, charger HP teman-teman, 5 volt biasa ya gitu teman-teman. Dan ya ini kalau kalian punya baterai Nokia BL5C, ini baterai bisa dipakai ini. Kalian juga kalau misalnya ini baterainya ini ya, enaknya teman-teman ya, kalau baterainya sudah mulai bermasalah, kalian bisa beli baterai KW yang biasa dijual di counter ya, yang ada di counter itu kan biasanya ada yang harganya murah gitu. Nah, harganya 30.000 20.000 gitu kan lumayan juga sih buat kayak gini ya, buat serep kalau misalnya di sini habis. Karena ini mungkin juga ini KW teman-teman, saya rasa sih BL5C Nokia. Mungkin ini juga sama teman-teman, ini juga KW. Sangat jarang sekali BL5C ori. Dan untuk kualitasnya sih saya rasa sama aja sih ya teman-teman. Yang penting ini bisa karena ini memang untuk perangkat yang kecil, jadi tidak terlalu bermasalah. Beda sama kayak kalau kalian itu pakai di phone. Di sini kita akan mengatasi permasalahan ini. Jadi ini tuh ada kedip-kedip kayak gini dan dia tidak bisa digunakan teman-teman. Nah caranya adalah di sini sebenarnya di sini tinggal kita tekan Fn sama RF ya untuk menghubungkan. Nah tetapi di komputer sudah kita coba berkali-kali tidak bisa teman-teman. Ini kemungkinan besar kita harus ganti device dulu teman-teman. Jadi sementara kita ganti dulu, kita akan gunakan Chromebook. Oke, ini untuk dongle RF nya kita taruh di, atau kalau kalian punya laptop ataupun komputer itu bisa kalian gunakan ya teman-teman. Nah seperti ini kalian bisa lihat. Ini kita akan coba langsung Windows tuh kan, ini bisa langsung tuh. Nah seperti ini teman-teman, Windows Windows C. Sekarang kita customize. Oke, kita Windows di sini kita pakai touchpadnya ya. Ini oke teman-teman. Jadi di sini kemungkinan penyebab terbesar kalau seperti ini teman-teman, ini penyebabnya adalah baterainya mulai habis. Ini kemungkinan besar. Kita akan coba ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk mendeteksi kalau misalnya kalian kayak gini, biar kalian gak bingung ya cara mengatasinya seperti apa, nanti kita akan tunjukkan apakah nanti berhasil atau enggak, atau kalau enggak berarti rusak.
kita akan coba langsung charging aja tuh, karena di ini indikator baterai mati ya. Tuh kalian lihat di sini indikator, nah, indikator baterainya itu merah teman-teman. Nah, di sini kita cas pakai power bank deh, power bank, karena di sini aku punya. Nah ini dia. Jadi aku pakai power bank itu biar aman sebenarnya kalau misalnya ngecas device yang dia pakai micro. Tapi kalau yang kayak gini yang biasa teman-teman, device biasa atau yang ya pokoknya yang biasa-biasa lah kayak gini biasanya aku ini jarang. Oh yang nah misalnya kayak gini ya, lampu-lampu kayak gini itu biasanya aku pakai semua. Tapi kalau misalnya untuk yang device elektronik yang lumayan gitu ya, kita pakai yang ini. Dulu aku juga pernah pakai yang itu ya, kasih tahu dipakai semacam adapter gitu ya, adapter dari Type C ke micro, karena itu jauh lebih aman teman-teman. Kita pakai adapter smartphone yang berkualitas, yang asli ya teman-teman, lebih membuat awet untuk ngecas perangkat yang seperti ini nih, yang perangkat-perangkat lama kayak gini. Insya Allah ini jauh lebih aman ya. Oke, kita sudah charging ya teman-teman ya, seperti ini kita cas. Dan oh iya, di sini dalam kondisinya ini kalau ngecas kita dalam kondisi mati ya. Nah ini dipencet ya, kita lihat di sini. Wow, tinggal 2 di situ. Nah ini ya kondisinya, ini merah teman-teman, merah. Ini kayaknya harusnya hijau. Oke, karena di sini power banknya tuh kalian lihat power banknya menipis. Jadi di sini aku akan pakai ini aja. Ini enaknya kalau aku beli ini aku beli ini merek Vention ya teman-teman ya. Jadi lumayan bagus ini, yang agak lebih mahal gitu yang branded. Ini tak sambungin ke sini tuh, ini pastikan ini sudah nyolok ya, dan ini merah terus. Kita tunggu aja nanti, tinggal tidur dulu. Oke, sudah subuh dan ini kita tinggal beberapa jam ya teman-teman. Dan sekarang sudah mati di sini kalian lihat. Oke. Jadi kayaknya dia udah penuh. Oke, kita lihat ya, di sini kita akan nyalakan. Dan di sini kalian lihat perbedaannya teman-teman. Ketika tadi kita sebelum kita cas, di sini warnanya itu merah teman-teman, dan sekarang biru. Sekarang kita akan langsung aja coba dan langsung di perangkat ini ya, Chrome. Oke, sudah nyala dan dongle sudah ada. Di sini kita lihat. Oke. Nah ini ya, jadi ini ketip-ketipnya tidak seperti yang sebelumnya. Ini agak lebih pelan dan kita lihat ini kita bisa coba langsung enter. Oh masih belum ya, kita no thanks dulu. Seperti ini. Kita akan coba tekan tombol win. Oke, ini enggak respon ya. Oke, kita akan coba Fn sama F1. Fn F1. Nah seperti ini sudah. Nah ini udah nggak ketip-ketip ya teman-teman ya, artinya dia harusnya sudah tuh, kalian bisa lihat nih, berhasil ya teman-teman ya. Jadi Fn F1, tapi yang paling utama adalah baterainya tadi teman-teman ya, baterainya tadi tuh habis, sehingga kalau misalnya terjadi permasalahan kayak gitu kalian nggak usah risau, itu nggak rusak ya teman-teman ya, nggak rusak. Dan itu kan ketip-ketip terus, memang kita sudah sesuai instruksi ya, Fn ke F1. Nah ya, karena ini ada tulisannya nih RF. Kalau Fn ke F2 itu dia buat nyalain lampu gitu ya. Kalau ini yang versi lampu punya aku ya, seperti itu. Dan ini kalian bisa lihat di sini untuk touchpadnya sudah bisa ya teman-teman, kalian bisa lihat nih. Ini berarti menandakan bahwa ini tuh bisa, sudah bisa. Dan sekarang kita akan coba langsung pindahkan ke komputer. Oke, kita copot dongle-nya teman-teman, seperti itu. Dan kita matikan Chromebook-nya bro, shutdown. Oke, setelah itu di sini kita nyalakan ya komputernya. Oh ya, ini kita colokkan dulu dongle-nya teman-teman. Dongle-nya kita colokkan ke USB. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah kita nyalakan komputernya. Nah ini dia seperti biasa. Dan oke, di sini kalian lihat, ini sudah tidak. Nah ini masih kayak ini ya, yang ini tadi ya. Ini berarti belum. Nah ini kita pakai ini aja. Nah, apakah sudah? Nah ini ya, ini masih keluar kayak gini, hijau. Tuh masih kuning-kuningnya teman-teman ya.
Nah, tapi sekarang dia sudah terhubung nih secara otomatis nih teman-teman. Jadi kita tidak perlu uh, tekan Fn ke F1 lagi. Tapi di sini sudah bisa nih, dan ini kalian lihat di sini kita akan kasih ini ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian pengen hemat baterai itu ya teman. Oh iya, ternyata warnanya ini ya. Nih, ini warnanya ketika penuh kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, ini normalnya seperti ini ya teman-teman ya, biru. Oke, 7. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya ya. Caranya kita hanya perlu melakukan charging saja di sini dan udah jadi normal kembali teman-teman. Seperti itu. Dan kalau kalian pengen baterainya agak lebih awet, di sini kalian bisa matikan lampunya teman-teman. Fn F2. Kita matikan saja lampunya. Nah, seperti ini. Ini kalau pengen awet. Tapi kalau kalian berada di ruangan yang gelap, kalian bisa nyalakan ini. Seperti ini. Itu ya, teman-teman. Dan oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar ngeri banget, ngeri. Komplit loh, paket komplit teman-teman. Ini tidak perlu kalian harus, kalau misalnya di sini tekan Fn, di sini nggak perlu. Jadi tinggal kayak gini aja, itu udah ada hotpay-nya, itu langsung keren. Ini email, dia langsung buka, tapi aplikasi yang jarang tak gunakan ya di email kayak gini, Outlook, dia langsung buka. Wah, ini ada pencarian nih seperti ini. Ketika kita buka, dia langsung ke start menu cari. Ini ketika kita tekan di sini, dia langsung buka web browser utama yaitu Vault gitu loh. Keren banget ini teman-teman ya. Jadi kecil seperti ini udah keren banget ini ya. Oke. Makanya ini cukup laris ya teman-teman ya, cukup laris karena memang ngeriannya gitu ya, dengan harga yang murah kita udah dapat yang kualitasnya seperti ini ya. Dan ini udah tak pakai berbulan-bulan juga, hampir setahun gitu ya, udah setahun atau hampir setahun lah pokoknya temen ya. Itu ini masih cukup awet gitu ya. Dan yang paling aku suka yaitu tadi ya, sleep. Oke, kalau misalnya pas kalian sadar ini tidak kalian gunakan dalam jangka waktu yang lama, kalian bisa off kan. Nah, seperti itu. Dan ini juga tidak memakan space ya teman-teman ya, dan cocok banget buat kalian yang teknisi gitu ya. Kalian teknisi kayak bawa gamepad ya tuh, gamepad